Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa lagi bersama kami di Bisik, bincang santai tapi asik. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini podcast Bisik nih udah kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu Bapak Erman SHI selaku petugas PTSP pada Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Assalamualaikum Abang. Waalaikumsalam. Gimana, sehat Abang? Alhamdulillah. Mbak Pia sendiri gimana kabarnya, sehat? Sehat, alhamdulillah. Kayaknya panggil Bapak nggak enak tadi ya. Boleh. Terserah Mbak Pia aja panggil Abang ya. Untuk lebih akrabnya mungkin Abang aja Mbak Pia ya. Boleh. Jadi selama podcast kita berlangsung kita panggilnya Abang Erman. Boleh Mbak Pia. Abang Erman, boleh kenalan dulu kepada para penonton nih. Pengen tahu sebenarnya siapa Bang Erman ini. Ya Mbak Pia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya sendiri Erman SHI, yang mana saya ditugaskan oleh dan dipercayakan oleh pimpinan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Mbak Pia sebagai pelayanan PTSP di pelayanan terpadu satu pintu di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, yang mana tugas saya dipercayakan sebagai petugas meja informasi dan pengaduan Mbak Pia. Oke, udah kenal ya, berarti Bapak Ibu, Bang Erman ini adalah petugas pengaduan dan informasi pada PTSP Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Bang, dari tadi nyebut-nyebut PTSP, apa sih sebenarnya PTSP itu? Kasih tahu juga tujuannya ada PTSP nih Bang. PTSP itu sendiri Mbak Pia, yang mana adalah singkatan dari pelayanan satu pintu. Yang mana maksud dan tujuannya Mbak Pia yakni melayani masyarakat. Yang mana kalau di tempat kita Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, pelayanan terpadu satu pintu ini bertujuan untuk melayani masyarakat secara prima, yang mana melayani terintegrasi dalam satu kesatuan. Yang mana prioritas pertamanya yakni Mbak Pia melayani masyarakat, yang mana masyarakat itu yang pertama datang untuk mendaftarkan perkara, yang kemudian pada akhirnya mereka tentu kita layani. Setelah mereka bersidang, mereka mendapatkan pelayanan berupa produk pengadilan yang mereka dapatkan di PTSP Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Mbak Pia. Oke, berarti PTSP itu adalah tadi pelayanan terpadu satu pintu ya Bang. Jadi terintegrasi. Jadi Bapak Ibu yang datang ke Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci gak usah bingung mau daftar di mana ya Bang, mau nanya di mana, cukup datang ke PTSP aja. Jelasin lagi Bang, boleh apa aja pelayanan di PTSP Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci? Iya Mbak Pia. Adapun beberapa pelayanan yang kita layani di PTSP Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Mbak Pia, ada beberapa pelayanan. Yang pertama ada pelayanan namanya informasi dan pengaduan Mbak Pia. Apa tuh Bang? Informasi dan pengaduan, yang mana informasi itu yang mana masyarakat pencari keadilan yang datang ke pengadilan itu, yang pertama tentu kita memberikan informasi sebaik mungkin kepada mereka. Apakah yang maksud dan tujuan mereka datang, tentu kita tanyakan dulu Mbak Pia. Tentu kita berikan berupa informasi kepada mereka. Kemudian ada namanya pengaduan Mbak Pia. Pengaduan itu yaitu ini menyangkut masalah kode etik atau berupa penyimpangan di Mbak Pia. Nah, apakah itu penyimpangan yang terjadi, yang kita lakukan, yang dilakukan oleh hakim sendiri atau pegawai Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci sendiri Mbak Pia. Ada lagi Bang pelayanannya? Ada lagi Mbak Pia, ada nama pelayanannya pendaftaran perkara. Di meja pelayanan pendaftaran perkara ini Mbak Pia, setelah mereka kita layani dan kita arahkan, setelah mereka membuatkan apakah itu permohonan bentuknya pemanya dispensasi kawin atau pendaftaran perkara cerai gugat atau cerai talak, yang kita layani dan kita arahkan ke pos bakum, pos bantuan hukum. Kemudian kita arahkan kepada pembiayaan Mbak Pia. Setelah pembiayaan di kasir tentang memanjat perkara-perkara, kemudian kita daftarkan di meja pendaftaran perkara. Di meja pendaftaran perkara nanti kita membuatkan registrasi perkara mereka. Begitu Mbak Pia.
adakah pelayanan lain nih Bang yang lebih memudahkan, misal secara online gitu Bang daftarnya? Ya betul Mbak Pia. Ada juga namanya pelayanan secara ekot. Oke. Di mana secara ekot ini tujuannya kita mendaftarkan pelayanan secara online Mbak Pia. Oke. Di mana kebanyakan masyarakat ini Mbak Pia kan masyarakat awam yang nggak tahu apa-apa Mbak Pia. Tentu mereka agak kebingungan gimana cara nih Pak kalau mendaftar secara online nih Pak. Kita mengarahkan kepada pelayanan online itu yaitu secara ekot namanya Mbak Pia. Berarti ada petugasnya nanti yang bantu ya Bang? Melayani secara ekot nih Mbak Pia. Ada lagi Bang yang bisa bantu masyarakat nih? Ada nama pelayanannya pelayanan produk perkara. Di mana di dalam pelayanan produk perkara tersendiri, yakni setelah mereka menyelesaikan umpamanya itu di persidangan berperkara di pengadilan, yakni yang mereka harapkan itu berupa produk. Apakah itu berupa akta cerai atau salinan putusan Mbak Pia. Wah banyak sekali ya Bang pelayanan PTSP. Jadi pelayanannya tadi boleh diulang ya Bang, ada pengaduan dan informasi. Betul, jadi Mbak Bapak Pia. Ibu nggak langsung mendaftar juga nggak apa-apa ya Bang, mau nanya-nanya dulu, mau konsultasi dulu, baru nanti dibantu buat daftar dan pembayarannya. Betul, ada lagi malah online ya Bang. Ada online secara ekot namanya Mbak Pia. Ekot ya tadi banyak banget. Tugas khususnya Mbak Pia. Berarti Bang kalau namanya PTSP pelayanan terpadu satu pintu, berarti ada dong standar pelayanannya biar lebih prima nih kepada masyarakat. Tentu ada pelayanannya secara prima, umpamanya kita mulai kan dari awal Mbak Pia, mereka datang tuh umpamanya dari pintu gerbang kita dilayani oleh security kita Mbak Pia. Mereka mendapatkan di sana berupa antrian untuk apakah mereka datang sekedar berkonsultasi atau ingin mengambil produk pengadilan umpamanya kan, atau ingin menggugat cerai ke pengadilan agama umpamanya Mbak Pia. Kemudian diarahkan mereka oleh security kita ke meja informasi. Di situ nanti kita mereka mendapatkan informasi dari kita. Kemudian kalau ada umpamanya atas keterlambatan kita di dalam melayani mereka, itu ada berupa kompensasinya. Waduh, apa boleh kasih tahu kompensasinya tuh Bang? Ada beberapa kompensasi yang bisa kita berikan Mbak Pia. Yang pertama ada keterlambatan sampai 30 menit Pia. Kita berikan berupa cendera mata, yaitu berupa snack, ada makanan ringan Mbak Pia. Kemudian ada juga keterlambatan 3 sampai 60 menit. Kita berikan kepada masyarakat pencarian berupa cendera mata berupa gelas cantik Mbak Pia. Waduh, ada gelas cantik juga. Keterlambatan lebih dari 60 menit umpamanya Mbak Pia. Kita memberikan kepada mereka, kita mengantar langsung produk pengadilan ke tempat mereka. Ada biayanya nggak tuh Bang? Tentu jelas tidak pakai biaya karena itu kan berupa kompensasi. Berupa kompensasi kita terhadap mereka. Oke, berarti Bapak Ibu pelayanan terpadu satu pintu pengadilan agama Pangkalan Kerinci udah sangat-sangat prima ya Bang ya. Bahkan betul, udah menyiapkan kompensasi kalau pelayanan prima itu tidak diberikan dengan maksimal. Tapi tentunya jangan sampai ada kompensasi ya Bang. Selama ini Mbak Pia yang saya tahu atas keterlambatan yang selama ini ya insya Allah sampai saat ini memang belum ada masyarakat yang komplain Mbak Pia. Waduh luar biasa sekali PTSP Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci nih Bang. Tepuk tangan boleh kali ya Bang. Luar biasa sekali. Ada lagi Bang kemudahan yang diberikan bagi pencari keadilan. Apakah ada kemudahan pembayarannya atau mungkin ada apa ya Bang yang memudahkan masyarakat jadi nggak ribet gitu Bang? Ya ada beberapa kemudahan juga yang didapat oleh masyarakat pencari keadilan yang mereka kita terima Mbak Pia. Ada di antaranya setelah mereka mengajukan pendaftaran perkara melalui pembiayaan Mbak Pia, kita kan selama ini kan sudah bekerja sama dengan pihak bank yang telah kita membuat kesepakatan berupa MOU juga Mbak Pia. Ada namanya, kita bekerja sama kebetulan dengan Bank BSI Mbak Pia. Pakainya BSI, BSI ya, Mbak Pia. Ada dalam pembiayaannya Mbak Pia, kita memudahkan jasa pembayaran perkara melalui KRIS Mbak Pia. KRIS ya Bang. Ada juga layanan yang memberikan kemudahan kepada masyarakat berupa layanan jasa pos Mbak Pia. Jasa pos. Jasa pos ini kan kita
memberi pelayanan, karena kita juga ada MOU juga dengan jasa pos ini. Kita di dalam pengambilan produk masyarakat pencarian kita mengantar langsung melalui jasa pos yang telah bekerja sama dengan kita, Mbak Pia. Iya. Ada lagi Bang, boleh ditambahin? Di samping itu jasa pos, kemudian lain yang kita berikan, Mbak Pia. Ada bantuan dalam hal pembuatan. Ya betul, Mbak Pia. Mungkin Bang. Dalam bantuan pembuatan surat gugatan misalnya, Mbak Pia, surat gugatan atau surat permohonan, ada namanya pos bakum, yaitu pos bantuan hukum yang dilayani secara gratis juga, Mbak Pia. Gratis juga. Ya. Kalau masalah pembuatan gugatan tadi ya Bang, harus dibantu atau bisa sendiri malah Bang? Ada juga, ya betul Mbak Pia. Ada juga, saya lupa juga, Pia. Ada namanya juga gugatan mandiri, yang kebetulan kalau umpamanya para pihak pencari keadilan tuh umpamanya bisa buat sendiri, jadi kita arahkan secara mandiri yaitu di gugatan mandiri, Mbak Pia. Berarti banyak sekali kemudahan yang sudah diberikan PTSP kepada para pencari keadilan. Saya ulangi lagi ya Bang, ada kris, kemudahan dalam pembayaran, jadi nggak perlu tunai ya Bang, mengurangi juga hal-hal yang kayak korupsi gitu ya kan Bang. Jadi dibayar langsung aja melalui online. Ada juga tadi Bang, bantuan pembuatan gugatan. Jadi Bapak Ibu yang mungkin kurang paham gimana ya buat gugatan ya Bang, ada pos bakum dan juga ada gugatan mandiri. Sama kalau misalnya jauh ya Bang, mau minta ada jasa pos, jadi tidak perlu mengambil akta cerainya secara langsung. Kita kirimkan melalui jasa pos, Mbak Pia. Kirimkan melalui jasa pos karena PA Pangkalan Kerinci sudah bekerja sama dengan PT Pos Indonesia ya Bang. Masya Allah, banyak sekali kemudahan yang diberikan oleh Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Jadi masyarakat semakin mudah untuk mengurus perkara ya Bang. Oke, terkait jam pelayanan nih Bang, jam berapa melayaninya? Masalah pelayanan, jam pelayanan ya Mbak Pia ya. Kita di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci tidak berhenti di dalam jam pelayanan, Mbak Pia. Kebetulan kami di PTSP Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Mbak Pia, telah membuat jadwal daftar piket. Nah, jadi bagi masyarakat pencari keadilan yang datang pun di waktu jam istirahat, Mbak Pia, tetap ada pelayanan yang kawan yang berpiket pada waktu itu. Jadi nggak harus saat kantor aktif ya Bang ya, tapi waktu istirahat pun tetap bisa dilayani Bapak Ibu karena ada petugas piket ya Bang ya, bergantian petugas PTSP-nya. Boleh diulangi jam berapa Bang, biar nggak salah orang datang Bang? Kalau jam pelayanannya Mbak Pia mulai tentu dari jam 8 sampai kita melayani jam, kalau sorenya Mbak Pia jam 4 tuh masih bisa kita masih dilayani ya Bang. Jadi Bapak Ibu yang mau datang ke Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, jam pelayanannya dimulai dari pukul 8 pagi sampai dengan 4 sore. Di waktu istirahat pun bisa datang karena ada petugas tetap melayani Bapak Ibu yang datang. Betul Mbak Pia. Bang, kan tadi udah dikasih tahu nih, udah ada kemudahannya banyak banget. Tapi orang kadang enggak, males, ribet deh. Kayaknya enakan pakai calo nih Bang, iya kan? Males dah jauh datang ke Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Gimana tuh Bang? Jadi kami beritahukan juga kepada masyarakat pencari keadilan yang mau datang ke Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Mbak Pia, ya tidak usahlah pakai jasa calo Mbak Pia, karena akan merugikan kepada mereka sendiri. Di samping mereka nanti ada, setelah mereka berperkara tentu ada biaya tersendiri Mbak Pia ya. Kalau mereka nanti memakai jasa calo, tentu udah berapa pula biaya yang akan mereka berikan kepada jasa calonya nanti Pia. Jadi menurut kami ya tidak perlu pakai jasa calo Mbak Pia. Lagi pula Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci udah zona integritas ya Bang. Jadi nggak ada pungli, nggak ada korupsi. Udah mudah sekali Bapak Ibu untuk melakukan pendaftaran perkara di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Jadi nggak usah pakai calo ya Bang ya. Nambah mahal malah ya. Menambah harus mengeluarkan berapa duit yang mereka harus keluarkan nanti Mbak Pia. Karena Pengadilan Agama tuh juga sudah menerapkan biaya yang ringan dengan online tadi ya Bang, menggunakan e-card. Jadi no calo-calo, no pungli ya Bang. Oke. Terakhir deh Bang, pertanyaan terakhir, masih boleh kan Bang? Boleh, ya, tentu boleh. Oke, pertanyaan terakhir ya Bang, boleh dikasih himbauan kepada Bapak Ibu masyarakat di sekitar khususnya Kabupaten Pelalawan, wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci,
yang masih takut datang ke Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Iya. berperkara, gimana tuh Bang? Jadi kami himbau kepada masyarakat pencari keadilan khususnya yang berada di Kabupaten Pelalawan, kami himbau, marilah datang ke Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Kalau memang ada bermasalah, jangan sungkan dan takut untuk datang menemui kami. Kami akan berusaha memberikan pelayanan semaksimal mungkin kepada masyarakat pencari keadilan. Jadi tidak usah merasa takut dan sungkan-sungkan Mbak Pia. Kami akan memberikan jalan keluar atau solusi atas permasalahan yang akan dihadapi oleh masyarakat tersebut. Masya Allah, luar biasa sekali Bang Herman. Jadi ingat ya Bapak Ibu, Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci PTSP-nya siap melayani. Jangan takut datang ke Pengadilan Agama. Betul, terima kasih banyak Bang Herman sudah menjadi narasumber di podcast Bisik pada hari ini. Bincang santai tapi asik ya Bang. Sudah membagikan informasi terkait dengan pelayanan terpadu satu pintu di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Sekali lagi terima kasih Bang Herman. Semoga sehat selalu biar bisa menjadi narasumber lagi, memberikan informasi, mungkin ada yang update lagi dari PTSP Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Terima kasih banyak Bang Herman sudah menjadi narasumber podcast Bisik pada hari ini mengenai pelayanan terpadu satu pintu Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Baiklah Bapak Ibu, itulah akhir dari podcast Bisik, bincang santai tapi asik pada hari ini. Semoga menambah wawasan, informasi dan juga ketidakraguan Bapak Ibu untuk datang ke Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci ya. Dan jangan lupa like, komen dan subscribe video channel hari ini ya Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.